Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik, yaitu cara membedakan gebetan yang tulus denganmu atau yang ada maunya doang ataupun modus. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya kamu tajam menilai mana gebetan yang tulus, mana yang modus, supaya engkau tidak dirugikan. Pesan saya, tegaslah terhadap dia yang ternyata modus. Oke? So, berikut ini cara membedakan gebetan yang tulus atau modus. Ya, dia tulus atau modus ke kamu. Yang pertama, gebetan tulus dipastikan dia jujur. Dia jujur. Jujur tentang perasaannya, jujur tentang apa yang dia mau, jujur tentang tipikalnya seperti apa, jujur keinginannya apa. Itu kalau dia tulus. Tapi kalau dia modus, semuanya topeng. Yang dia tampilkan adalah topeng. Dia apa ya? Dia iya aja sama kamu. Iya. Tapi di hatinya enggak. Semua yang ditampilkan adalah topeng atau kemunafikan. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang jujur tentang perasaannya, jujur tentang apa yang dia mau, jujur tentang tipikal atau keinginannya, orang itu tulus. Ya, itu yang pertama. Coba perhatikan itu baik-baik. Apakah yang ditampilkan adalah dirinya yang seutuhnya atau kemunafikan? Kalau yang ditampilkan adalah dirinya yang seutuhnya adalah tulus. Tapi kalau yang ditampilkan adalah topeng, kemunafikan, adalah modus. Itu yang pertama. Yang kedua, gebetan tulus, dia sabar terhadapmu. Sabar menghadapi kekuranganmu, sabar menghadapi kelemahanmu, sabar dengan semua apa yang ada pada dirimu. Tapi kalau dia yang modus, dia gak sabar. Ngapain dia sabar? Orang dia nggak ada perasaan. Orang dia cuma modus, apa yang dia mau sabarin? Jadi itu akan tampak banget. Jadi kalau dia bisa bersabar bersabar tentang kekuranganmu, bersabar tentang kelemahanmu, satu kali kamu acukan dia, dua kali kamu cuekin dia, sampai berkali-kali dia tetap sabar, itu namanya tulus. Tapi kalau kemudian dia ngamuk-ngamuk lah, kasar lah, itu yang modus itu. Ya, jadi kesabaran adalah ukuran dari sebuah ketulusan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah gebetan tulus, dia tidak bersikap misterius. Saya ulang. Tanda dia tulus, maka tidak bersikap misterius. Kamu tahu di mana alamatnya. Kamu tahu di mana rumahnya. Kamu tahu siapa orang tuanya, saudaranya. Kamu tahu apa yang dia kerjakan. Kamu tahu apa yang menjadi kesibukannya. Jelas identitasnya. Ini yang tulus. Tapi dia yang ada maunya doang atau modus, maka adalah dia misterius. Kebalikannya, kamu gak tahu di mana rumahnya, kamu gak tahu ini, kamu gak tahu ini, pokoknya kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Ini modus. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah gebetan tulus, dia tidak datang dan pergi seenaknya. Dia gak lakukan itu. Dia datang, dia beritahu, besok kita ketemu ya. Dia beritahu. Dia mau pergi atau mau kerja atau mau keluar kota atau apalah, dia beritahu juga. Mungkin besok saya keluar kota, mungkin besok saya ada kegiatan. Semua diberitahu. Itu namanya tulus.
Tapi kalau ada maunya doang atau modus, ya, tidak jelas, tiba-tiba muncul, datang. Dari mana sampai kamu bilang begitu? Harus pergi, kamu gak tahu kemana perginya. Datang tak dijemput, pergi tak diantar. Jalangkung itu. Jadi itu dia yang keempat. Yang kelima, gebetan tulus, dia cepat membalas chat dan teleponmu. Kalaupun mungkin dia lambat, dia beritahu, nanti mungkin saya agak lambat ya, karena saya ada kegiatan, ada rapat, ada pekerjaan. Dia beritahu. Kalau dia tulus, dia cepat membalas chat dan teleponmu. Tapi kalau dia modus, itu dia. Kamu balasnya jam berapa, kamu chat jam berapa, dia balas jam berapa. Kamu telepon jam berapa, dia konfirmasi jam berapa. Tidak jelas. Itu yang modus. So, cobalah tajam dalam menilai ini supaya kamu jangan dirugikan. Itu yang kelima. Yang keenam, gebetan tulus kapan saja bisa dihubungin. Kapan saja bisa dihubungin. Mau di jam biasa, di jam pagi, siang, atau mungkin malam, atau mungkin subuh. Ya kalau subuh mungkin sudah tidur. Tapi yang artinya adalah gebetan, ya, kapan saja bisa dihubungin, itu tulus. Bukan di hari-hari tertentu ataupun di jam-jam tertentu. Sebab ada gebetan yang kalau hari Sabtu nggak bisa dihubungin karena dia mungkin ada kencan dengan yang lain. Kalau jam-jam biasa, jam 8 malam, jam siang atau pagi, susah dihubungin. Tapi dia muncul tuh jam 1 subuh, jam 12 subuh, pas semua orang lagi tidur. Nah, itu modus tuh. Kenapa nggak bisa dihubungin malam? Kenapa susah sekali dihubungin? Kenapa kalau siang? Kenapa kalau pagi? Kenapa subuh-subuh di sela waktu? Nah, itu perlu dipertanyakan. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah gebetan tulus tidak tebar pesona ke yang lain. Dia hanya fokus sama kamu. Itu kalau dia tulus. Dia tidak tebar pesona. Dia tidak dekat ke sana, dia tidak dekat ke sini, dia tidak ketemu sana, dia tidak ketemu sini. Dia tidak macam-macam. Dia hanya fokus sama kamu. Itu tulus. Tapi kalau kemudian dia juga PDKT ke yang lain, PDKT ke sini, dekat ke sana, ngechat ke sana, itu tuh. Itu ada maunya ataupun modus. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah gebetan tulus apa adanya. Apa adanya, tulus. Namanya tulus, apa adanya. Tidak dibuat-buat, tidak pakai topeng. Dia apa adanya. Jadi dia senatural mungkin apa adanya dirinya. Enggak dibuat apa-apa. Tidak ada kemunafikan. Itu tandanya tulus. Tapi kalau kemudian dia banyak kepalsuan, banyak kemunafikan, sok-sokan segala macam, itu tandanya dia nggak tulus. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, gebetan tulus, dia selalu berinisiatif untuk duluan menghubungimu, baik lewat chat, baik lewat telepon ataupun messenger. Dia selalu berinisiatif untuk duluan menghubungimu. Good morning, selamat pagi, selamat malam, tetap semangat, selalu antusias. Dia selalu berinisiatif untuk menghubungimu. Itu tulus. Tapi kalau dia modus, kamu yang selalu berinisiatif, dia gak berinisiatif. Ya, itu yang kesembilan. Dan yang terakhir, gebetan tulus menerima kamu apa adanya. Tidak membanding-bandingkanmu dengan yang lain. Apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, dia terima apa adanya. Itu tulus. Tapi kalau dia modus, sedikit-sedikit dia bandingkan dengan ini, sedikit dia bandingkan dengan si itu. Pokoknya
dia tidak terima kamu apa adanya. Itu modus. So, teman-teman, bijaklah, tajamlah dalam menilai mana yang tulus, mana yang modus, mana yang hanya ada maunya doang. Kalau kamu dapati dia modus, hanya maunya doang, ada maunya doang, kamu harus tegas ambil keputusan supaya kamu jangan dirugikan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.